Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu pembahasan kitab Al-Adab Al-Mufrad buah karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita di malam ini memasuki pembahasan hadis yang ke-449 dalam kitab Fadullahi Samad, yang merupakan syarah atas kitab Al-Adab Al-Mufrad. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan kemarin kalau tidak salah. Maka selanjutnya kita akan masuk ke hadis ke-450. Bab yang kita bahas adalah bab yang ke-212, babu tatawuli fil bunyan. Bab tentang berlomba-lomba meninggikan bangunan. Di sini dicantumkan dari mulai hadis 449 sampai 452. Saya bacakan dulu. Qala al-Imam Al-Bukhari ta'ala hadatsana Ismail, hadatsani Ibnu Abi Zinad, an Abi an Abdurrahman ibn al-A'raj, an Abdurrahman al-A'raj, an Abi Hurairah, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 449 ini sanadnya hasan insyaallah, sebagaimana kata Imam Al-Albani dalam kitab Silsilah Shahihah. Dan hadis ini dari Abdurrahman Al-A'raj Ibnu Hurmuz Abu Daud Al-Madani. Beliau adalah seorang periwayat hadis yang siqatun kasrul hadis, yang terpercaya dalam banyak hadisnya. Beliau wafat di Iskandariyah tahun 111, dan beliau adalah kana aliman bil ansabi wal arabiyah. Dia adalah orang yang ahli dalam persoalan nasab dan juga bahasa Arab. Kemudian adapun hadis yang ke-449 ini, redaksinya adalah la taqumus sa'atu hatta yatatawala an-nasu fil bunyah. Kiamat tidak akan tegak, kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Hadis ini adalah hadis yang derajatnya hasan insyaallah.
Apa yang dimaksud dengan hatta yatatawala an-nasu fil bunyan, yakni kulla sahibi manjilin yuridu an yakuna irtifa'u manzilihi a'la min manzili ghairi. Di dalam kitab Rasul Barad pada Syekh Muhammad bin Muhammad As-Salafi hafizahullah, beliau mengatakan bahwa maksud dari kata-kata hatta yatatawalan nasu fil bunyan, sehingga orang-orang berlomba-lomba meninggikan bangunannya, maksudnya adalah bahwa setiap pemilik rumah sangat menginginkan rumahnya yang paling tinggi atau yang lebih tinggi dari orang lain. Ini yang pertama. Dimaknakan bahwa hatta yatatawala nasu fil bunyan, jadi mereka berlomba-lomba supaya rumahnya menjadi rumah yang paling tinggi daripada rumah yang lain. Yang kedua, wa yahtamilu an yakuna al-murad al-mubahata bihi fi zinati wa zakhrafah. Yang kedua, atau makna dari kalimat tersebut mungkin maknanya adalah bahwa berbangga-bangga dengan rumahnya dalam hal apa? Fi zinati wa zakhrafah, dalam hal hiasannya, dalam hal kemegahannya. Maksudnya orang mendirikan rumah berlomba-lomba untuk menampilkan hiasan yang bagus, arsitektur yang bagus, dan juga kemegahannya. Sehingga dari sinilah dikatakan waqad yufhamu min hadzal hadits dhammu tatawul fil bunyan. Dari sebab pemahaman tersebut, maka ada yang memahami bahwa tercela meninggikan bangunan atau tercela berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan, meninggikan bangunan, atau berlomba-lomba dengan bangunan-bangunan yang tinggi. Namun Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau tidak menguatkan pendapat ini. Karena kata beliau, li'annahu la yalzamu min qawli syai'i qariban min annahu madmum. Beliau mengatakan bahwa kesimpulan bangunan yang tinggi tercela ini kurang tepat. Kenapa? Karena tidak setiap yang dekat kepada hari kiamat itu pasti tercela, tidak setiap. Ini yang diterangkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan beliau menerangkan seperti ini di dalam kitab Fathul Bari, ya, ketika mengomentari hadis yang ke-449 ini di dalam bab tentang min asratis sa'ah ida tatawala ru'atul buhmi bil bunyan. Apabila penggembala binatang ternak berlomba-lomba meninggikan bangun. Jadi ini tidak mesti menunjukkan kepada sesuatu yang tercela. Selanjutnya jemaah sekalian, hadis yang ke-450. Saya bacakan, akhbarana Abdullah qala hadatsana Hurais bin Sa'ib qala sami'tu al-Hasan yaqul, kata Al-Hasan, yakni yang dimaksud adalah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan, yakni yang dimaksud adalah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Dan hadis ini, yaitu hadis yang ke-450 ini, ternyata hadis tersebut telah diriwayatkan pula oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad di dalam kitab Tabaqahnya, yaitu Tabaqah Ibnu Sa'ad yang disebut dengan At-Tabaqatul Kubra. Kemudian
Imam Abu Dawud dalam kitab Marasilnya dan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Dalam kitab ini Hurais bin As-Sa'id yang merupakan perawi dalam hadis ini dan hadis tersebut dinyatakan riwayatnya sahih. Kata Al-Hasan, kuntu adkhulu buyuta azwajin Nabi sallallahu, aku masuk ke rumah-rumah istri Nabi sallallahu fi khilafati Utsman bin Affan, yaitu di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fa atanawalu suqufaha biyadi, lalu aku mengambil atap-atapnya dengan tanganku. Yani aku memegang atap-atapnya dengan tanganku. Bisa kita bayangkan bahwa ketika Al-Hasan ini mengatakan, aku pernah masuk ke rumah-rumah istri-istri Nabi SAW di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan. Lalu aku memegang, aku mengambil suqufaha, yaitu sakunnya, yaitu atapnya, biar dengan tanganku. Berarti tinggi apa tidak? Tidak. Ketika dia mengatakan, ya, fa'atanawalu suqufaha biyadi, itu menunjukkan bahwa atapnya rumah istri Nabi tidak tinggi. Maka fihi dalala ala anna buyuta azwajin Nabi kanat mutawadi'atan wa ghairu murtafi'ah. Bahwasanya rumahnya istri-istri Nabi SAW itu yakni rendah, tidak tinggi. Rumahnya rendah, tidak tinggi. Dan bisa Anda bayangkan ketika rumahnya rendah, tidak tinggi, tapi kenapa mereka merasa nyaman di rumah itu? Dan di zaman itu kan belum zaman AC ya. Begitu. Namun mereka merasakan kenyamanan di tempat tersebut. Mereka merasakan sesuatu yang nyaman di tempat tadi. Bahkan Malik bin Abi Rijal juga menghabarkan dari bapaknya. Ya, kemudian dari ibunya. Disebutkan bahwa anna manazila ajwajin Nabi SAW kanat kulluha fisyata al-aisar. Kulluha fisyikil aisar. Bahwasanya rumah-rumah istri Nabi SAW semuanya keadaannya berada pada sebelah kiri. Idza qumta ila salati, apabila engkau berdiri untuk melaksanakan salat, ila wajhil imam, menghadap ke imam, fi wajhil mimbar hada. Dan memang kita melihat kalau kita berada di Masjid Nabawi, itu yang namanya Raudhah itu berada di sebelah kiri. Dan begitu pula kuburan Nabi juga berada di sebelah kiri. Kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar, ya, kuburan Umar ada di sebelah kiri. Dan itu adalah rumahnya Aisyah. Maka berarti istri-istri Nabi yang lain juga sama di sebelah kiri. Karena rumah mereka berdekatan. Kemudian Abdullah bin Yazid Al-Hudali berkata, Ra'aitu manazila ajwaj Nabi sallallahu bin jaridin nakhli. Kata Abdullah bin Zaid, kata Abdullah bin Yazid Al-Hudali, aku melihat rumah-rumah istri Nabi sallallahu min jaridatin nakhli, terbuat dari pelepah kurma. Ala abwabiha, yaitu pada pintu-pintunya.
Kemudian Imran bin Abi Anas beliau berkata, kana minha arba'atu abiyad bila laha hajar min jarid. Dikatakan bahwasanya di antaranya ada 4 rumah yang dengan laban, yaitu bil labin, yaitu dengan labin, yaitu dengan apa namanya? Dengan ini apa ini? Tehel apa? Dengan keramik, bukan. Tehel apa? Keramik dengan keramik, ya. Tapi keramiknya keramik versi itu ya. Ya. La hajarun min jarid, ya. Yang di sana juga yakni ada ya, ada batunya. Kemudian 5 rumah yang lain ya, itu min jaridin mutayyana, yaitu dari ya, dari bagian yang terbuat dari tanah. La hajarolaha, ya ini tidak ada batunya. Kalau tadi ada yang pakai batu, ada yang ubinya dari batu, ada yang dari tanah, begitu. Ala kulli hal, itu menggambarkan bahwa bagaimana rumah Nabi dan istrinya itu sangat sederhana. Rumahnya sangat sederhana dan tidak mewah seperti mewahnya orang-orang zaman sekarang. Oleh karena itu, maka tentu saja apa yang terjadi pada Nabi dan istri-istrinya adalah seperti itu. Jadi kata Imran bin Abi Anas, 5 rumahnya itu memiliki ubin dan ubinnya yakni terbuat dari batu. Ya, terus kemudian 5 rumah yang lain kan ada 9 semuanya ya. Itu terbuat dari tanah yang tidak pakai batu. Ya, artinya rumahnya sangat apa? Sederhana sekali. Kemudian ketika yakni aku hitung tirainya, ternyata tirainya cuma ya fawajadtuhu salasa adru. Itu cuma 3 hasta. Fi dira'in ya, fil admi au adna minal adli. Yakni pada dira tersebut, dan ketika dihitung seperti itu menunjukkan bahwa apa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW amat sederhana sekali dan tidak banyak, tidak mewah. Rumah Nabi tidak mewah. Makanya tadi katakan fihi dalala ala anna buyuta ajwan Rasulullah kanat mutawaddi'atan wa ghairu murtafi'ah. Bahwasanya rumahnya Nabi SAW itu rendah dan tidak tinggi. Berikutnya, hadis ke-451, dan hadis ini sahih. Terdapat dalam riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab Marasilnya dan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Dikatakan wa bi sanadi an Abdullah qala akhbarana Dawud bin Qais qala ra'aitul hujurati min jaridi an-nakhli. Disebutkan bahwa bagaimanakah rumah Nabi SAW dan juga rumah istri-istrinya. Disebutkan di hadis yang ke 400 ya 51. Bahwa kata Daud bin Qais, beliau mengatakan, aku melihat al-hujurat, yakni kamar-kamar Nabi SAW,
min jaridin nakhli, itu terbuat dari pelepah korma. Terbuat dari pelepah korma. Kemudian diterangkan mugosatan min kharijin bimasuhi sahri. Dikatakan bahwa yang ditutupi dari luarnya yaitu bimasuhi sahri. Al-masuh adalah as-saub al-ghalid min asy-sya'ri, yakni kain yang tebal. Kain yang tebal yang terbuat dari serabutan-serabutan. Kemudian wa adzunnu ardal bait, dan aku memperkirakan luas rumah bin babil hujrati, dari pintu kamarnya ila babil bait, sampai pintu rumah tersebut, nahwan min sitin aw sab'i adru', sekitar 6 hasta atau 7 hasta. Kita lihat disebutkan di sini bahwasanya luasnya dari pintu hujrah. Hujrah itu kamar. Ya, ila babil bait, dari pintu kamarnya sampai ke pintu rumahnya. Ya, ini dari mulai pintu kamar beliau ke pintu rumahnya itu yakni luasnya min sitin aw sab'ati aw sabi adru, yaitu sekitar 6 atau 7 dirham. Artinya sedikit sekali. Ya. Tidak luas. Sederhana saja. Wa ahzuru al-baita ad-dakhil, dan aku perkirakan rumah bagian dalam adalah asro adru, bagian dalamnya itu sekitar 10 dirham, 10 hasta. Kemudian diterangkan lagi wa adzunu samkahu, dan aku perkirakan samkahu, yakni atap rumahnya, maka bainas samani wa sab'i, itu sekitar 8 atau 7. Nahwa dzalik, yang seperti tadi. Maka wa waqaftu inda babi Aisyah, dan aku berdiri atau aku berhenti di sisi pintu Aisyah. Fa idza huwa mustaqbilul maghrib, mustaqbilun al-maghriba, ternyata dia menghadap ke arah barat. Ini adalah gambaran dari rumahnya Rasulullah SAW, yang intinya adalah menggambarkan kepada kita betapa sederhananya rumah istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah gambaran rumah seorang Rasul, seorang Nabi dan Rasul akhir zaman, yang merupakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dan juga gambaran rumah dari rumah istrinya. Di antaranya tadi menceritakan bagaimana rumah Aisyah radhiyallahu anha yang diceritakan oleh yaitu Daud bin Qais, sebagaimana tadi sudah saya bacakan. Ala kulli hal, faedahnya adalah al-hasu al-istidad li yaumir rahil, yakni anjuran untuk bersiap-siap menghadapi hari perjalanan di akhirat kelak. Yang keduanya adamul insighal fi jaharipid dunya wa bina'il mabani ad-dakhmah, dan tidak menyibukkan diri untuk apa? Yaitu untuk bermegah-megahan, untuk berhias dengan urusan dunia dan membangun bangunan-bangunan yang besar. Dan pada zaman kita sekarang ini, orang lebih banyak berbangga-bangga, bahkan berlomba-lomba untuk itu. Itu berarti berlomba-lomba untuk apa? Itu berlomba-lomba untuk kemegahan dirinya. Kecuali kalau umpamanya dia melakukan seperti itu adalah dengan tujuan-tujuan lain. Umpamanya dengan sebab panas yang luar biasa dan tidak bisa menahannya. Kemudian maka dibikinlah umpamanya rumah dalam keadaan supaya apa? Supaya nyaman umpamanya. Atau seperti masjid yang kita bangun.
umpamanya. Kemudian kita membangun masjid bukan karena ingin bermegah-megah, tapi ingin mengupayakan bagaimana supaya masjid yang kita bangun ini menyebabkan orang-orang yakni merasa nyaman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan tempat-tempat yang lainnya. Namun tentu saja kesederhanaan itu jauh lebih utama apabila setiap kita bisa yakni bisa menjadi orang-orang yang bersabar di atas kesederhanaan tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ini merupakan pelajaran berharga supaya setiap kita jangan terus hanya membicarakan urusan-urusan dunia. Jangan terus berbicara dan menjadikan sesuatu yang indah dari dunia ini atau sesuatu yang megah dari dunia ini menjadi target utama. Sementara kemudian secara tidak terasa ibadah kita ternyata jauh dari kekhusyuan umpamanya, atau ibadah kita yakni jauh dari kesungguhan umpamanya, maka tentu saja kita mengupayakan supaya seperti tadi. Bagaimana kita beribadah kepada Allah Taala dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Selanjutnya, hadis yang ke-452. Adapun hadis yang ke-452, babi sanad an Abdullah qala, akhbarana Ali bin Mas'adah an Abdullah Ar-Rumi qala, dakhaltu ala Ummi Talqin. Kata Abdullah Ar-Rumi, beliau mengatakan, aku pernah masuk ke rumahnya Ummu Talq. Fakultu, maka aku berkata, ma aqsara saqfa baitik hadihi. Betapa pendeknya atap rumahmu ini. Ini kata Abdullah Ar-Rumi. Abdullah Ar-Rumi beliau berkata kepada Ummu Talqin, ma aqsara saqfa baitika. Hada, betapa pendeknya atap rumahmu ini. Qalat, maka Ummu Talqin menjawab, ya bunayya, wahai anakku, inna amirul mu'minina Umar bin Khattab radhiyallahu an, sesungguhnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an kataba ila umalihi. Umar bin Khattab, beliau telah menulis surat kepada para pegawainya, kepada para karyawannya. Ini pegawai negara yang dimaksud. Karena kita sedang berbicara tentang ya hal tadi. Apa katanya? Alla tutilu bina'akum. Hendaklah kalian jangan meninggikan bangunan kalian. Fa innahu min syarri ayyamikum. Karena sesungguhnya dia termasuk perkara yang akan memperburuk hari-hari kalian. Kalimatnya, la tutilu bina'akum. Janganlah kamu yakni ya meninggikan bangunan-bangunan kamu. Ini adalah perkataan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Namun sayangnya riwayat ini telah dinyatakan lemah oleh Imam Al-Albani dalam kitab Dha'ifu al-Adabil Mufrad. Hadis ini tidak sahih. Kata beliau, isnaduhu dha'if, sanadnya dha'if. Begitu pula Syekh Muhammad bin Muhammad As-Salafi mengatakan Abdullah Ar-Rumi itu lam yalqa, ya, Abdullah Ar-Rumi dan Ummu Talq, maka dikatakan la yu'rafu haluhuma. Maka keduanya tidak diketahui keadaannya. Artinya Abdullah Ar-Rumi adalah rawi yang majhul yang tidak diketahui. Begitu pula dengan Ummu Talqin juga tidak diketahui. Itulah sebabnya hadis yang ke 452 ini telah dilemahkan oleh para ulama kita. Hadis ini dianggap hadis yang tidak bisa dijadikan hujjah. Dan pada hadis ini Ibnu Hibban mengatakan la yuhtaju bima la yuwafiqu bi as-siqat, bahwa tidak bisa jadi hujjah
dalam perkara yang padanya yakni tidak sejalan dengan rawi-rawi yang sifat rawi-rawi yang terpercaya. Dan di sini dikatakan bahwasanya Abdullah Ar-Rumi tidak dikenal, begitu pula dengan Ummu Talq juga tidak dikenal. Makanya hadis ini lemah. Namun karena isinya adalah sejalan dengan apa yang ada pada riwayat sebelumnya, itulah sebabnya dijadikan dalil bahwa sesungguhnya meninggikan rumah merupakan sesuatu yang tidak terpuji kecuali apabila ada motif-motif yang berkaitan dengan kemaslahatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian diterangkan di dalam kitab ini, yaitu dalam kitab Al-Adabul Mufrad, yang mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berfaedah. Baik jemaah sekalian, saya cukupkan dulu sebelum saya lanjutkan, barangkali ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri majelis ini atau sebelum saya melanjutkan kembali pada pembahasan ini. Saya cukupkan, yaitu pembahasan dari bab yang ke-212. Apabila ada pertanyaan dipersilakan, dan apabila tidak ada, nanti saya akan lanjutkan dengan bab yang ke-213. Tafadhol man yas'al. Silakan siapa yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa agak keras nggak Pak? Kira-kira gitu. Di negeri Abu Dhabi? Oh iya. Di mana Pak? Oh di Qatar. Baik, terus? Apa pertanyaannya Pak? Ya, mengenai tidak terjadi kiamat sampai orang-orang meninggikan bangunan. Ya, tadi kan sudah diterangkan bahwa Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari beliau mengatakan tidak setiap yang dekat kepada kiamat itu menunjukkan sesuatu yang buruk, tidak setiap. Karena juga di antara ciri kiamat yaitu nuzul Isa, turunnya Nabi Isa. Apakah dengan turunnya Nabi Isa berarti itu merupakan sesuatu yang tidak terpuji? Sesuatu yang tercela? Tentu tidak. Di antara ciri kiamat adalah yaitu khurujul Mahdi, yaitu keluarnya Imam Mahdi. Apakah dengan keluarnya Imam Mahdi merupakan sesuatu yang buruk? Tentu tidak. Makanya kata beliau tidak mesti sesuatu yang dekat kepada hari kiamat menunjukkan buruknya sesuatu. Sampai nyata dikatakan buruk dalam riwayat yang lain atau keterangan yang lain yang datang dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau mungkin perkara tersebut memang pada asalnya dia adalah perkara yang buruk. Namun kita memahami bahwa kenapa para ulama ada yang mengatakan itu merupakan ciri yang buruk. Di antara sebabnya para ulama ada yang berdalil dengan hadis wal yasaka baituka. Ketika menajat apakah keselamatan? Wal yasaka baituka, hendaklah kamu meluaskan rumahmu. Kalimat wal yasaka baituka, kata para ulama itu dalil bahwa yang disyariatkan adalah meluaskan rumah. Dan meluaskan rumah, bukan meninggikan rumah. Itulah sebabnya ada sebagian ulama mengatakan meninggikan rumah adalah sesuatu yang tercela. Adapun meluaskan rumah adalah sesuatu yang terpuji. Namun para ulama kita pensarah hadis ketika menjelaskan apa yang dimaksud dengan waliyasaka baituka, hendaklah engkau meluaskan rumahmu, para ulama menerangkan dengan dua penafsiran. Pertama yaitu ala dohiri, sesuai dengan dohir dalil, jadi betul-betul rumahnya luas. Dan itu merupakan an-najat. Dan kita merasakan apabila rumah kita luas, ya tentu saja itu merupakan sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang menyenangkan. Adapun yang kedua, sebagaimana diterangkan dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, sarah atas kitab Sunan At-Tirmidzi, bahwa walyasaka baituka yakni maknanya adalah engkau meluaskan rumahmu
dengan menjadikan rumahmu menjadi tempat ibadah, tempat di mana engkau yakni mendapatkan kenyamanan di dalam mendidik keluargamu, mendidik istrimu, mendidik anakmu, tempat di mana engkau yakni dapat menuntut ilmu dan beramal saleh di tempat tersebut, maka itu yang dimaksudkan oleh Sa'ka baituka. Itulah sebabnya dikatakan bahwasanya baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Dan kalimat ini menunjukkan bahwa betapa yakni orang-orang begitu mengharapkan supaya rumahnya seperti apa? Seperti surga. Sehingga diterangkan bahwasanya baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ini sangat terkenal sekali diterangkan oleh para ulama kita tentang inilah pentingnya setiap kita yakni menjadi hamba Allah Tabaraka Ta'ala yang memiliki hal seperti tadi. Jadi ala kulli hal, berdasarkan keterangan tersebut, itu dalil yang menunjukkan bahwa Nabi kita yang mulia mensyariatkan meluaskan rumah, bukan seperti yang diterangkan dalam hadis yang tadi. Namun saya ulang lagi, ini tetap menuai perdebatan di antara para ulama tentang masalah tersebut. Demikian Allah Ta'ala a'lam. Iya. Iya. Saya barakallahu. Jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah SWT, berkenaan dengan apa namanya menghijaunya Jazirah Arab ya, yaitu mengenai bagaimana apakah termasuk ciri kiamat ya, yaitu di mana Jazirah Arab menghijau sebagaimana yang sekarang banyak diceritakan. Maka yang pertama, bahwa tentang Jazirah Arab menghijau, sepengetahuan saya ini ada di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim mengenai bahwa di antara fenomena Jazirah Arab itu menghijau itu memang ada berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Di antaranya saya bacakan riwayat tersebut, la taqumus sa'atu, kiamat tidak akan terjadi hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara. Bahwa tidak akan terjadi kiamat sehingga tanah Arab itu kembali hijau, ya penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Seperti itu. Dan dari keterangan ini maka timbullah pertanyaan bahwasanya kenapa sampai timbul seperti ini? Jawabnya adalah karena memang menghijaunya ya Jazirah Arab itu dengan sebab banyak turunnya hujan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa kalau turun hujan ya tentu saja itu menjadi sebab akan terjadi apa? Penghijauan di mana-mana. Hatta di tanah yang gurun tersebut. Dan sebenarnya dengan kata-kata bahwasanya tidak akan terjadi kiamat sampai Jazirah Arab itu kembali menghijau, itu berarti dulunya hijau. Dulunya hijau, kemudian setelah itu menjadi tidak hijau dan kemudian akan kembali menghijau lagi. Makanya Nabi kita yang mulia juga bersabda, la taqumu sa'ah hatta tumtirus sama mataran la tukinnu minha buyutul madari wa la takun minha ila buyutus sya'ri. Wah, tidak akan tiba kiamat sehingga langit menurunkan hujan, rumah-rumah yang terbuat dari tanah liat maka tidak akan pernah memberikan naungan darinya kecuali rumah-rumah yang terbuat dari bulu, yakni maksudnya tidak dapat menimbulkan tumbuh-tumbuhan yang dapat menutupi rumah dari tanah liat kecuali rumah yang terbuat dari bulu. Dan ini pun juga terdapat dalam riwayat-riwayat yang sahih sebagaimana tadi sudah saya terangkan. Namun dari keterangan-keterangan yang ada ini menunjukkan kepada kita bahwa itu merupakan bagian dari terjadinya kiamat tersebut. Dan kata para ulama bahwa
terjadinya fenomena tersebut itu hanya akan menjadi terjadinya fenomena kiamat itu apabila menghijaunya terus-menerus. Jadi kalau sekarang muncul hijau lagi, nanti hilang lagi, berarti nggak jadi itu ya fenomena tersebut. Makanya yang dimaksud dengan kalimat tersebut, sebagian ulama kita mengatakan itu apabila menghijaunya terus. Ya, apabila menghijaunya terus. Kenapa? Karena awalnya hijau, kemudian apa? Tidak hijau, terus kemudian apa namanya? Tidak hijau lagi, nanti menghijau lagi. Nah, kalimat ini dipahami oleh para ulama bahwa itu akan terjadi apabila hijaunya terus. Jadi apakah fenomena hijau sekarang ini pasti fenomena kiamat? Tiba, wallahu a'lam. Kenapa? Karena kalau umpamanya kembali tidak hijau, maka berarti bukan itu yang dimaksud. Jadi hijau yang dimaksud di sini adalah apabila apa? Apabila terus-menerus. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa jangan menjadikan fenomena hijaunya apa tadi? Gurun tersebut dianggap sebagai patokan, tidak. Ya, tidak seperti itu. Ya. Kecuali kalau apa? Kecuali kalau hijaunya terus daim. Jadi murujan daimah. Hijaunya itu terus menerus, bukan hijau nanti apalah tidak menghijau lagi, bukan begitu yang dimaksud. Karena apa? Karena Arab Saudi itu pernah hijau, terus kemudian menjadi apa? Seperti itu, dan kemudian hijau lagi, dan itu dari dulu sebenarnya. Dari juga sering begitu. Ketika banyak hujan, memang menghijau. Ketika tidak banyak hujan, maka kembali kering lagi. Ketika hujan lagi, menghijau lagi, seperti itu. Maka dikatakan bahwa riwayat yang dimaksud ini adalah apabila hijaunya apa? Permanen, terus menerus. Jadi tinggal kita tunggu aja, Pak. Nanti kalau ternyata nggak hijau lagi, berarti apa? Berarti bukan ciri kiamat yang dimaksud. Oleh karena itu, para ulama kita menyarankan kepada kita supaya jangan ribut urusan hijau, kembali hijau tanah di Arab. Kenapa? Karena sesungguhnya itu hanya bagian dari fenomena akan terjadinya kiamat, tetapi yang hijaunya terus menerus. Demikian barangkali. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, apabila tidak ada pertanyaan, saya kira cukup insyaallah ta'ala sampai di sini. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Dan insyaallah ta'ala seorang lagi bahwa kita insyaallah ta'ala akan melanjutkan nanti pembahasan yaitu bab yang ke-213 tentang babu man bana. Ya. Babu man bana membahas tentang bab mengenai ya orang yang membangun ya. Dan ini insya Allah masih terus seputar perkara-perkara yang berkenaan dengan bagaimana kita membangun rumah kita atau kita membuat bangunan sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini. Dan sebagai adab kita, maka sebagiannya kita meluaskan rumah kita secara lahiriah dan meluaskan rumah kita secara batiniah. Kemudian juga sebagiannya kita tidak meninggikan bangunan kecuali kalau memang ada hajat bagi kita untuk meninggikan bangunan. Demikian barangkali kita akhiri di sini. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.